Hai, selamat datang kembali di Ekspedisi Alam Lain bersama saya Yogi dan saya Gus Robin Ajah, 2022 Millennial Man. kali ini kita akan membahas tentang 7 kali kiamat ya. 7 kiamat yang dialami oleh manusia ya. Oke, tapi sebelum lebih jauh lagi kita salam dulu. Om Swastiastu, Assalamualaikum, salam sejahtera dan nama budaya untuk kita semua. Dari penuturan Gus Robin yang terdahulu, dari video-video kita yang terdahulu, pernah Gus Robin menyebutkan ada beberapa kali manusia akan mengalami kiamat ya, yang disebut kiamat kecil dan kiamat besar. Nah, di sini kita akan bahas itu ya Gus Robin ya, tentang 7 kali ya Gus Robin ya, ada kiamat yang dilalui oleh manusia. Langsung saja Gus Robin, kiamat yang pertama kapan? Kiamat yang pertama, saya melihat dulu bumi ini 11-12 dengan Mars, bahkan lebih panas daripada Mars. Hingga ada meteor besar meteor besar jatuh, dan ada meteor dingin. Entah kenapa ada meteor dingin yang es bentuknya, menabrak-nabrak. Nah, akhirnya ada mungkin Tuhan menciptakan air lewat pohon keramat kalpa yang airnya jatuh ke bumi. Nah, jadinya kubangan-kubangan itu diisi oleh air, dan ada beberapa es juga, ada air, ada es. Nah, terus adanya letusan di bagian inti bumi. Ini kiamat yang pertama. Ya, yang membuat pecahan-pecahan sedikit lautan gitu, darat. Tapi daratan dahulu yang saya lihat, daratan itu masih belum terbelah sempurna. Baru sedikit terbelah-belahnya. Hanya kubangan-kubangan aja yang membelah. Ini waktu itu udah ada manusia? Belum. Oh, berarti ini kiamat pertama. Kiamat pertama. Berarti belum ada manusia. Belum. Berarti bukan 7 kali kiamat yang dialami manusia, tapi dialami oleh dunia ini. Ya, dunia ini lebih tepatnya. Lebih tepatnya ya. 7 kali kiamat yang dialami dunia ini ya. Memang mungkin seperti itu. Nah, barulah tercipta sebuah tumbuhan-tumbuhan. Entah dari kalpa, mungkin pohon keramat tersebut yang sari-sarinya jatuh ke dunia ini. Karena saya sempat membuat itu videonya. Yang kedua kan sudah ada tumbuhan nih. Sudah ada air, sudah ada tumbuhan. Adanya gunung-gunung berapi yang besar-besar juga. Di sana mulai muncul namanya para iblis dan para dewa, muncul malaikat. Klan dewa dan klan malaikat sama, cuma berbentuknya aja yang beda sedikit. Ini hidup di waktu itu, di dunia ini, dengan postur yang besar-besar sekali. Besar-besarnya hampir setinggi gunung yang sekarang apa? Everest. Ya. 8 kilo. Iya. Tingginya iya, sampai ke langit itu. Tubuhnya. Jadi karena belum banyak. Nah, lama-lama banyak. Nah, terjadi juga kericuhan antara peperangan ini. Nah, dikutuklah mereka berdua, bangsa malaikat dan bangsa dewa, untuk tidak boleh tinggal di dunia. Bangsa iblis tidak boleh tinggal di dunia. Oh, ini kiamat yang kedua. Ya. Ini kiamatnya ya. Ya, dihancurkan, dikutuklah mereka kembali ke alam mereka. Yang akhirnya memiliki alam, namanya alam dewa, alam iblis gitu. Nah, setelah itu muncullah kiamat yang ketiga. Kiamat yang ketiga yaitu binatang pertama, dinosaurus. Sebentar. Ini kan udah kiamat kedua. Baru muncul dinosaurus gitu ya. Makhluk-makhluk besar gitu ya. Makhluk besar lainnya. Tyrannosaurus, Megalosaurus, seperti itulah ya. Lalu kiamat ketiga gitu kan. Ketiga itu ya. Kan tahu kiamatnya karena alam meteor, juga, ya. Meteor dan alam. Itu ya kiamat yang ketiga. Setelah bumi berkecamuk dengan meteor itu, muncul lagi binatang-binatang kan ya. Muncul binatang tapi kecil. Binatang kecil. Binatang kecil-kecil, tapi lebih besar dari binatang sekarang. Ya. Karena ini sudah ada manusia. Sudah ada di sini. Ada manusia. Sebelum kiamat keempat. Sebelum kiamat keempat. Ini kan dari kiamat ketiga menuju kiamat keempat nih. Proses itu gimana? Udah ada manusia ya? Udah ada manusia, tapi dia ini masih membungkuk. Besar-besar. Gitu ya? Besar-besar manusianya.
tapi jarang, sedikit. Nah, di kiamat ini manusia yang bungkuk itu bisa lari ke gunung dan selamat dulu. Kiamat yang keempat itu apa? Ini kiamat manusia pertama. Kiamat manusia pertama. Yaitu bangsa Lemuria dan Atlantis. Oh, air bah. Ya, air bah besar-besaran. Itu bencana besar-besaran, gunung meletus, air bah. Nah, gunung terdahulu, dua gunung yang lebih tinggi dari yang sekarang Mount Everest. Mount Everest. Lebih tinggi dulu, hampir nyampe luar angkasa katanya, bisa dibilang. Berarti lagi sedikit, paling lagi kurang dari 1 kilometer nyampe alam semesta. Ini bukan alam semesta, nyampe luar angkasa. Gunungnya meletus besar-besaran. Gunung itu menghancurkan dan membelah lautan dan daratan menjadi terpecah-pecah habis-habisan. Oh, jadi palung gitu ya? Ya, palung laut besar. Nah, Samudra India dan Samudra Pasifik, Atlantik itu sebenarnya pecahan dari letusan gunung-gunung tersebut. Yang lebih kecil sedikit dari Mount Everest meletus, yang lebih besar 2 meletus. Dan banyak gunung lain meletus juga, termasuk Mount Everest meletus. Tapi tidak se-ekstrim itu. Mount Everest, kalau nggak salah bukan gunung berapi ya? Kalau nggak salah ya. Itu dulunya gunung berapi. Semua gunung yang bukan gunung berapi, dulunya gunung berapi, tapi sudah tidak aktif jadinya. Banyak gunung berapi yang tidak aktif. Gitu. Dulunya berapi itu, tapi sekarang nggak berapi. Ya, karena ada beberapa juga gunung itu bentukan dari tuburukan lempeng. Lempengnya ada yang naik gitu. Seperti di Himalaya itu kan benar ada. Tuburukan lempeng tuh. Pergeseran lempeng habis-habisan. Karena gunung yang meletus terdahulu itu membuat palung samudra, bukan palung laut lagi, bukan danau lagi. Jadi samudra. Bukan gitu. Danau Toba, letusan terhebat di dunia. Ada yang lebih hebat dari itu. Itu ya. Nah, itu udah yang keempat ya. Berarti yang pertama untuk manusia kan, kiamat yang pertama. Lalu muncullah manusia modern kan? Ya, modern. Kayak seperti munculnya dinasti atau munculnya kerajaan di Inggris, di Eropa gitu ya. Kerajaan di sampai sekarang. Mesopotamia sampai sekarang. Belum ada kiamat. Kiamat yang kelima. Belum. Apa kiamat yang kelima? Peperangan, penyakit dan alam. Alam lagi. Saya curiga ini kiamat yang kelima ini pencairan dan alam juga. Gunung meletus, gempa besar-besaran, terus adanya air bah dan pencairan es. Mungkin aja karena ada perang, suhu meningkat. Ya, karena mereka menggunakan nuklir. Ya. Nuklir itu bisa menghancurkan alam. Nyatanya meletus ya membuat, ya pokoknya heboh ini yang kelima. Karena peperangan juga, suhu jadi nggak stabil gitu. Ya, semakin panas gitu mungkin ya. Semakin. Ini yang kelima. Lalu selanjutnya setelah itu manusia masih bisa hidup ya. Tapi kehidupan manusia mulai ke luar angkasa sedikit. Ini udah sangat canggih nih ya. Zaman canggih. Dan bahkan ada yang beberapa pulau yang memang di atas air dibuat. Yang di bawah air juga ada. Di bawah air ada. Ada juga. Ada hidup di bawah air di atas lain. Karena kecanggihan teknologi itu. Yang akhirnya menjadi manusia ikan itu ya. Iya, ada ya. Ada. Karena manusia itu mengalami evolusi dan ada juga yang membuat mutan diri sendiri. Bahkan ada kehidupan di bulan, di Mars dan di planet lain. Di zaman dari sebelum kiamat 5 ke kiamat 6 ini udah ada ya di Mars dan di bulan ya. Kiamat untuk bumi. Nah akhirnya kiamat ke-6. Kiamat ke-6 ini ternyata pemerintahan di Mars, di bulan dan di bumi itu saling perang. Nah, kehancuran pertama ada di Mars. Kehancuran kedua itu saya lihat ada di bulan. Nah, dibunuh banyak. Mungkin karena senjata kiamat itu, psikopat. Ada orang psikopat, ada orang psikopat gitu. Ya, di sana yang membunuh semua banyak hal dengan gas beracun saya lihat.
Oh, berarti di bulan ini ada ilmuwan gitu lah yang Ya, ada orang yang psikopat membunuh semua Ilmuwan orang. militer dia sekaligus ilmuwan. Sekaligus ilmuwan. Lalu dia menggunakan Petinggi lah. senjata kiamat gitu ya, senjata kiamat Ilmuwan yang untuk ada di bulan. Di bulan untuk menembak bumi. Karena dia mengidap penyakit yang tidak bisa diobati. Sepertinya mirip kanker lah. Kanker mungkin ya. Nanti sampai kiamat pun ada kanker. Ya, dan senjata ini sebenarnya awalnya tujuannya untuk menembak meteor, asteroid ya. Untuk mempertahankan diri. Karena nanti pemerintahan bukan di bumi, di gini aja di mana. Dan yang lain penyebabnya adalah adanya memang bumi dan bulan ini agak sedikit nggak bagus gininya. Apanya? Kondisinya agak adanya sengketa sedikit. Si bulan dan si bumi. Ya, karena orang yang di bulan dan orang di bumi. Oh, ada maksudnya sengketa. orang yang di bulan dan orang yang di bumi. Nah, cuma orang yang di Mars ini dulu pertama ingin menyerang bumi dan ada sengketa ini tiga. Nah, dihancurkanlah itu oleh orang yang ada di bulan dan di bumi yang ada di Mars itu pertama. Nah, akhirnya lama ya muncul hal psikopat. Dia ingin mati bersama-sama yang lain. Akhirnya tembakan Ya, gitu ya. seorang ilmuwan itu, dan dia juga menjabat ilmuwan, menjabat kayak persatuan, menjabat sebagai militer juga dia. Ya, memiliki pangkat gitu kan. tinggi ya, pangkat tinggi. Kalau saya lihat pemimpin bulan. Lalu dia menembakkannya ke bumi. Bumi hancur. Itu kiamat ke-6. Itu kiamat ke-6. Lalu setelah itu manusia masih bisa. Enggak. Lama-lama manusia sudah mulai kehancuran itu mulai karena lapisan ozon ini hancur lebur, rontok. Tapi kan ada manusia yang di luar angkasa ya. Dibunuh semuanya oleh dia psikopat ini. Lalu yang misalkan hanya dia yang ada di bulan tersisa. Lalu yang ada mungkin menggunakan kapal antariksa gitu di bumi, di luar bumi. Mungkin dia diam di antara Jupiter, mungkin kapal antariksanya. Enggak ada yang seperti itu. Memang menggunakan seperti ISS mungkin, International Space Center, space apa ya? Space Station. Ya mungkin ada dia yang kembali ke bumi. Dihancurkan gitu. Kok pas karena timingnya? bahan makanan dan segalanya. Oh. Bukan timingnya pas. Dia tidak mempunyai cara lain kecuali balik bumi untuk mendapatkan bahan makanan. Sudah dihancurkan bumi, dia memang ada dia kapal besar. Masih selamat artinya kan? 5 kapal besar, kapal induk 5 masih selamat. Diketahuilah penyerangan dari bulan, dihancurkan bulan oleh kapal itu. Nah, lama-lama bahan makanan habis, hanya ada sisa di dunia ini. Masih ada tumbuhan apa-apa. Mereka kembali dan bumi sudah hancur lagi terus-terusan, tidak ada pertahanan hidup apa. Lalu terjadilah, itu kan kiamat ke-6, ya kan? Ya, ke-6. Lanjut 6-7. Langsung nyambung. Oh, itu langsung nyambung 6-7. Ya ngapain ada yang 7 kalau yang 6 udah berakhir? Yang 6 belum berakhir sebenarnya. Oh, masih bisa nih manusia. Masih bisa bertahan sedikit-sedikit, tapi lama-lama tumbuhan hilang. Dan segalanya hilang. Lalu akhirnya kiamat ke-7, bumi hancur. Ini hancur meletus. Lalu bagaimana dengan matahari yang membesar? Itu ada nggak di pandangan batin Gus Robin? Matahari yang membesar. Itu memakan Venus. Ya, Venus makan bumi gitu nggak? Nggak, bumi nggak dimakan. Udah hancur duluan bumi ya? Merkurius, Venus. Ya. Iya, hancur duluan. Udah hancur duluan Merkurius. Hancur radiasi, dia hancur rontok gininya. Tapi kalau udah sampai Venus, mataharinya bukannya panas banget ya? Artinya suhu bumi ini udah sampai Merkurius jadinya kan? Anggapannya. Udah panas banget artinya. Bulan masih bisa melindungi sedikit. Bagian-bagian tertentu ya. Tapi enggak bisa dibilang. Artinya kan udah kiamat buminya, baru si matahari ini besar gitu ya. Iya benar gitu ya. Jadi kiamat ke-6 ini mataharinya belum membesar sekali. Nah, kiamat yang ke-7 matahari alam dan mulai, karena tembakan tersebut meluncurkan lava. Nah, mulai sedikit dilahap-lahap dunia ini. Manusia bertahan-tahan sedikit-sedikit mampu. Sekaligus matahari itu mulai membesar. Udah membesar sebenarnya, tapi tidak sampai melahap.
Belum lahap. belum lahap. Venus baru sedikit Merkurius saja yang dilahap, seperempat dulu sebelumnya. Terus lama dilahap. Dilahapnya Merkurius membesar lagi matahari. Iya. Karena kan memang gitu siklusnya matahari kan. Memang begitu siklusnya hingga akhirnya menjadi red dwarf gitu ya namanya ya. Hingga akhirnya membatu si matahari. Kalau nggak membatu ya jadi black hole ya. Gitu sih. Memang gitu siklusnya. Tapi itu kan siklusnya lama banget ya. Wow. Miliaran tahun tuh. Iya. Ya jangan dihitung lah. Lebih dari miliar. Jangan dihitung. Mungkin triliunan tahun. Ya, sampai gasnya habis ya, gasnya. Mungkin nanti bisa dipakai gas LPG di sana. Di mataharinya. Ya. Sampai akhirnya hancur ya. Kiamat ke-7. Apakah di setiap kiamat ini ada pahlawan kebetulannya gitu? Pahlawan kebenarannya, pahlawannya gitu. Kan selalu ada itu. Apakah ada? Ya sesuai agamanya. Ada ya. Saat ini terjadi nih, oh itu ya, itu jadi pahlawannya ya. Saat di kiamat ke-6 itu kan sudah hancur nih bumi. Lalu kan ada yang masih ada di kepala antariksa. Itu yang membunuh si ini ya, si yang psikopat ini, gitu ya. Di kiamat yang kelima, di waktu sekarang kita ini muncul pahlawan yang ada di agama. Di kiamat yang ke-6 udah nggak ada, ateis semuanya. Kiamat ke-6 itu manusianya ateis semua. Udah nggak ada yang namanya, ya. Paling ada satu agama, tapi mereka mempercayai yang namanya teknologi, mentuhankan teknologi seperti alien lah kisahnya. Yang munculnya itu pahlawan yang ada di agama ini, yang dicetuskan dalam agama itu adalah di sekarang kita, di kiamat yang kelima nantinya muncul. Kiamat kelima ya. Berarti ya ini kan kita menuju ke kiamat kelima. Iya, ya? menuju kiamat kelima. Habis dalam itu peperangan muncul. Habis itu kiamat ke-6. Udah habis ya. Udah habis. Karena ketika ateis semua orang itu agama nggak ada lagi. Lalu setelah itu gimana? Setelah kiamat ke-7? Setelah kiamat ke-7 ya nunggu waktu lama untuk proses ulang. Restart ulang alam semesta. Dibuat manusia lagi. Gitu. Iya. Mungkin apa namanya nanti di masa itu ya. Setelah kiamat bumi ini akan ada yang namanya kiamat di bangsa malaikat, dewa dan iblis. Di restart ulang. Restart ulang. Yang tidak kiamat adalah Tuhan, Faram, Parama dan pohon kalpa. Cuma tiga saja. Kalau surga, neraka itu hancur nanti. Di restart ulang ya. Termasuk penghuni-penghuninya ya. Iya. Dan yang pernah minum air suci saja yang abadi. Beberapa malaikat dan beberapa dewa dan beberapa iblis yang abadi. Itu aja yang masih. Itu saja yang masih. Sisanya tempat mereka hancur semua dimensinya. Ya. Saya sih penasaran dengan waktu sebelum ini. Jadi waktu sebelum masa ini. Maksudnya sebelum bumi ini, sebelum dewa-dewa ini. Kan ada itu satu bentuk begini, seperti sebuah, itu masanya masa kalpa itu. Ya. Itu masanya Param. Sebelum masanya Param. Nggak ada Tuhan. Berarti ini yang pertama, masa yang pertama. Maksudnya begini. Bukan sebelum bumi ini ada maksudnya. Ya, masih ada kan? Ada. Yang di restart ulang kan? Akhirnya dijadiin ini kan? Ya, jadiin ini. Nah, itulah saya penasaran dengan itu. Tidak ada, cuma Tuhan. Ini kan gini ceritanya. Ini kan dibentuk nih dunia ini. Tadi kan Gus Robin bilang di restart semuanya. Neraka dihancurin, surga dihancurin, dewa-dewa juga di restart ulang gitu kan. Untuk dibentuk baru kan? Ya. Nah, itu maksudnya. Apakah sebelum masa ini, sebelum Param yang ini itu ada? Udah. Berarti ini yang pertama yang pertama. Kan? Itu maksud saya Gus Robin. Yang pertama ini, kehidupan kita yang pertama. Nanti berarti ada yang selanjutnya. Setelah di restart semuanya lagi dibentuk. Ya, yang jelas manusia sebelum kita adalah alien. Nah, itu gagal ya. Manusia gagal. Jadi dibuatkan manusia baru, di restart. Nah, sebenarnya sudah ada ledak dan membuat black hole dua. Alam semesta ini sudah pernah meledak dan ada matahari lebih besar dari matahari ini dulu
yang menjadi Ya, black hole. ada videonya nanti ya. Oke, itu saja mungkin tentang kiamat ini ya, tentang kiamat 7 yang dialami oleh dunia ya. Ada hal yang lain, Mas Robin? Mungkin menghadapi kiamat masih lama ya. Satu yang ingin pesankan saya, banyak berdoa, berbuat baik, itu aja. Selagi masih ada waktu ya, Mas Robin ya. Karena kita nggak usah mikir kiamat apa-apa dulu, mikir kehidupan besok kita gimana, makan apa enggak gitu. Kerja saja, doa, dan berbuat baik. Oke, itu saja dia. Jangan lupa di-share, subscribe, like, dan ditonton video-video kita yang lainnya. Jika ada hal yang teman-teman ingin kita bahas, silahkan komen di bawah. Dan jangan lupa untuk menghidupkan lonceng teman-teman, agar ketika ada video baru, ada notifikasinya. Kami pamit undur diri, saya Yogi. Saya GRTT, Gus Robin Toleransi Tinggi, Gus Robin Spiritual Detector, Gus Robin Metal. Seperti apapun keadaan kita, sesusah apapun, kita harus metal, atau seperti besi. Itu artinya kuat, tegar, tangguh, kokoh, sabar. Kayak semen tonasa gitu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pramu Santi. Om Santi 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 Om. See ya.